Baik, pagi ini kita akan kuliah ketujuh tentang interkoneksi bus. Ini penting untuk disampaikan mengingat ini adalah salah satu komponen struktur ya, dari sebuah komputer. Jadi interkoneksi bus ini terkait dengan masalah sistem pengkabelan atau boleh dibilang ya kasar pengkabelan, kabel-kabel ya, atau jalur-jalur penghubung untuk mentransfer bit-bit data antar komponen di dalam komputer. Kita kenal ada 3 sumber daya komputer secara hardware ya, yaitu adalah CPU atau kita kenal dengan istilah prosesor, mikroprosesor ya. Yang kedua adalah main memory atau memori utama yang kita tahu ada ROM dan RAM, dan yang ketiga adalah I/O modul. Ini 3 sumber daya utama dari komputer untuk bidang hardware ya. Sebetulnya ada 4 sumber daya. Kalau ditanya orang sumber daya komputer ada berapa, ada 4 ya. Yang 3 hardware, yang satunya lagi ada yang keempat adalah softwarenya ya. Dan softwarenya ini adalah bisa software sistem ya, seperti sistem operasi, termasuk kategori software sistem. Dan ketiga komponen hardware ini tentu harus saling terhubung, saling terkait, saling berkomunikasi ya. Dan ini ada jalur-jalur untuk komunikasinya. Ini ada, saya gambarkan ada 5 dan titik-titik, jumlahnya bisa ada banyak. Masalah jumlah bisa ada banyak jalur-jalurnya nih, atau kabel-kabel, walaupun tidak pakai kabel lagi, sekarang sudah fiber optik ya. Jadi jalur-jalur ini menghubungkan antara CPU ke main memory atau CPU ke I/O modul atau I/O modul ke main memory. Jadi konsep daripada jalur-jalur ini adalah dipakai secara bergantian ya, segitiga. Artinya jika CPU sedang menggunakan komunikasi dengan main memory, maka jalur ini tidak bisa dipakai oleh I/O modul. Terus sebaliknya saat I/O modul sedang berkomunikasi dengan main memory RAM misalnya, maka CPU tidak bisa pakai. Nah, dan sebaliknya jika sedang digunakan I/O modul dengan CPU, maka main memory tidak bisa pakai. Kira-kira seperti itu ya. Ini makanya digunakan secara bergantian dan ada mekanisme elektronik pengontrolnya ya. Kemudian kelompok kedua adalah juga sama, ini kelompok jalur-jalur, biasanya ada 8 atau 16 mungkin sekarang ya. Ini juga sama, jalur-jalur ini juga dipakai bergantian, I/O modul ke main memory atau memori ke CPU saja, atau CPU ke I/O modul saja ya. Jadi tidak bisa dipakai bersamaan bertiga ya. Jadi selalu bergantian penggunaannya. Atau kalau saya pertegas, kelompok pertama ini adalah arahnya ke satu arah saja dari CPU keluar. Ini adalah bus address. Arah alirannya hanya terjadi dari CPU ke main memory atau dari CPU ke I/O modul. Jadi tidak ada arah masuk ke dalam. Artinya apa? Pengalamatan atau makanya CPU selain sebagai pemroses atau prosesor juga disebut sebagai pengalamat atau adresor ya. Jadi CPU ini mengalamati main memory atau mengalamati I/O modul. Tidak ada main memory mengirim bit-bit alamat ke CPU atau I/O modul mengirim bit-bit alamat ke CPU ya. Jadi makanya ini perlu diingat bahwa ini adalah satu arah untuk bus address, satu arah saja dari CPU keluar. Sedangkan kelompok jalur berikutnya adalah ada ini bidirectional, 2 arah ya. Kita kenal dengan istilah bus data. Ini bisa bolak-balik ya, dari CPU ke main memory ke I/O modul ke CPU, itu bisa. Itu bedanya antara bus alamat dengan bus data. Kalau bus data sifatnya bidirectional, kalau bus address sifatnya adalah hanya satu arah dari CPU keluar. Jelas ya? Kemudian ada bus yang ketiga, ini kita terkait dengan masalah subkomponen dari CPU, yaitu control unit. Kita tahu CPU adalah pusat kontrol, di dalamnya ada control unit. Nah, control unit itu selalu mengirim sinyal-sinyal atau bit-bit pengontrol ya. Bisa mengontrol ke bus data saat digunakan, dikontrol ya. Atau ke RAM lah ya, mungkin control read misalnya atau control write ya. Kontrol untuk membaca atau menuliskan data ke dalam RAM ya. Kemudian ada kontrol ROM ya, untuk pembacaan salah satu lokasi di ROM misalnya. Untuk kontrol bus alamat juga, untuk mengontrol I/O modul, kapan data mau masuk atau kapan data dikeluarkan dari RAM ke luar ke I/O device misalnya ke printer gitu ya. Kemudian juga selain mengontrol keluar, juga mengontrol di dalamnya sendiri ya. Di dalam CPU sendiri ada pengontrolan oleh control unit. Salah satu adalah ALU. Saat ALU melakukan proses arithmetic dan logical unit, juga akan diberikan sinyal-sinyal kontrol oleh control unit ya. Kapan memulai pemrosesan dan selanjutnya ya. Juga mengontrol register-register. Nah, kita sudah mengenal ada register, yaitu memori-memori kecil
yang berada di dalam CPU. Ini juga dikontrol oleh control unit ya. Selain itu juga mengontrol cache memory ya. Memori selain register yang lebih besar ada namanya cache. Ini L1 ya. Sebetulnya ada L2, L3 di luar CPU ya. Nah, ini semuanya artinya apa? CPU mengontrol di luar CPU, juga mengontrol yang berada di dalam CPU. Ya, inilah yang kita kenal dengan istilah bus control. Kalau kita lihat alat pengontrolan juga sama, yaitu dari CPU keluar, ya, dari control unit malah keluar. Tapi ada satu kontrol yang masuk ke dalam CPU, yang datangnya adalah dari I/O modul, yaitu sinyal kontrol untuk interrupt ya. Ini satu-satunya kontrol yang masuk ke dalam CPU, yaitu kontrol interrupt. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang interrupt ini. Artinya tadi ya, jadi kita mengenal ada 3 jenis bus, yaitu bus address, bus data, dan bus control. Selain itu arah aliran juga kita sudah jelas tadi. Kalau bus address satu arah saja, hanya dari CPU ke komponen lain. Kalau bus data 2 arah, atau disebut dengan istilah bidirectional, yaitu ke dan dari CPU. Bus control juga satu arah sebetulnya, tapi ada satu sinyal yang masuk, yaitu adalah sinyal interrupt yang datangnya dari I/O modul. Dan jika dilihat dari cara pengalirannya, ini ada 2 tipe, yaitu paralel dan serial. Kalau paralel, jumlah jalur pada bus ini sesuai dengan jumlah bit-bit pembentuk nilai alamat ataupun data yang dialirkan bersamaan. Jadi artinya kalau data dibentuk dari 8 bit, berarti ada 8 jalur yang disediakan untuk mengalirkan bit-bit tersebut secara bersamaan ya. Kalau serial hanya satu jalur saja disediakan, berarti bit per bit yang dikirim. Ya, itu bedanya antara paralel dengan serial. Nanti kita akan bahas di video kedua ya. Berarti yang saya contohkan tadi adalah semuanya bersifat paralel ya. Seperti bisa disampaikan tadi bahwa bit-bit alamat dialirkan dari CPU ke main memory ataupun ke I/O modul. Jadi CPU ini selain sebagai pemroses juga sebagai adresor, pengalamat ya. Berarti jumlah ruang yang bisa dialamati di ROM dan RAM dan alamat port pada modul I/O tergantung dari kemampuan CPU, yaitu jumlah jalur bus address-nya. Maksudnya apa nih gitu ya? Atau cuma satu hal, bahwa kalau ke main memory biasa kita kenal dengan istilah alamat ruang ya. Tapi kalau ke modul I/O kita sebut dengan nomor-nomor alamat port. Yaitu bedanya sedikit ya. Tapi sama-sama dialamati oleh CPU. Perhatikan penjelasan berikut ini ya, bahwa kalau kita misalkan main memory ini terdiri atas banyak lokasi ya, banyak ruang-ruang, sama seperti kamar hotel misalnya, ada ruang-ruang, ada kamar-kamar, di mana setiap kamar dikasih nomor ya, ada kamar 204, 304, 101 dan seterusnya. Tujuannya adalah supaya para tamunya bisa masuk sesuai dengan nomor kamar yang diinginkan, kan gitu ya. Jadi main memory juga sama, ruang-ruangnya ada banyak, nomor-nomor ini nomor-nomor alamat ya. Jadi semuanya diberikan alamat. Ini saya contohkan, ada alamat 000, ada alamat 01, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini dan seterusnya. Tolong diingat ini nilai biner ya. Dan tapi biasanya kalau di bahasan buku-buku untuk membicarakan tentang nilai-nilai alamat ini pakai bilangan heksadesimal ya. Tapi ini saya contohkan dengan biner saja, karena nilai alamat itu besar-besar biasanya. Kalau ini binernya sampai 32 bit kan nggak mungkin kita gambarkan. Makanya gunakan heksadesimal. Nah, ini adalah nilai alamat namanya ya. Jadi bus address tadi berfungsi untuk mengalirkan bit-bit, jadi alamat-alamat penunjuk ruangan dari setiap lokasi di main memory. Jelas ya, atau di port I/O. Nah, itu fungsi daripada bus address ya. Dan ingat, di dalam ruangan ada isinya ya. Ini isinya bisa berupa data ataupun instruksi. Kalau di ROM berarti instruksi, kalau di RAM berarti data. Nah, kesimpulannya adalah bahwa CPU ini akan selalu mengirim 3 kelompok bit ya, yaitu kelompok bit-bit alamat, kelompok bit-bit data. Kalau memang data itu akan dituliskan ke RAM misalnya, atau direkamkan ke RAM dari CPU ya. Tapi kalau seandainya data itu akan dibaca dari RAM ya, tentu tidak ada bit-bit data, tapi bit data dialirkan ke CPU kan gitu ya. Dan terakhir adalah bit-bit control ya. Yang utama ada bit control read membaca, atau control write untuk menuliskan ya. Dan tolong diingat bahwa kalau di bit address kelompok-kelompok jalur ya, bit-bit data juga jalur-jalur dalam bentuk kelompok. Tapi kalau bit control itu hanya satu persatu ya, tergantung pada arah komponen yang akan dikontrol ya. Jadi hanya 1 bit mungkin terkadang, atau 2 bit gitu saja ya. Tidak banyak ya untuk bit-bit kontrol, tapi mengarah ke semua komponen. Saya itu bedanya, makanya gambarnya pakai tanda panah kecil aja. Nah, kita coba untuk bahas tentang bus alamat ini seperti apa.
lebih detailnya ya. Coba saudara bayangkan kalau CPU cuma punya 2 jalur bus alamat ya. Kira-kira berapa ruangan memori yang bisa dialamati. Ya, ini penting nih, harus jelas pemahaman ya. Nah, berarti kedua jalur hanya bisa mengalirkan nilai bit 0 dan 0 atau 0 dan 1 atau 1 dan 1 atau 1 dan 1. Berarti CPU hanya bisa membuat 4 nilai alamat. Nah ya, 00, 01, 10 dan 11. Berarti hanya ada 4 ruang yang bisa dialamati oleh CPU di ruang memori ya. Nah, sekarang saya gambarkan ilustrasinya kira-kira seperti ini. Ini jalur alamatnya, ini main memorinya. Nah, kira-kira kalau CPU mengirim sinyal kontrol bit 0 dan 0, berarti ruangan 1 atau dengan alamat nilai 00 ya. Kalau CPU mengirim bit 01, berarti ada ruang 2 yang dialamati dengan alamat 01 ya. 10 dan 11, berarti hanya 4 ruang. Ini kira-kira ilustrasinya ya. Dengan 2 jalur saja hanya 4 ruang. Sementara kita kenal di RAM ini sekarang sudah ada kilo, mega, giga ya. Kira-kira berapa jumlah jalur kan gitu. Jadi pelan-pelan saya sampaikan supaya saudara masuk logika ini. Kalau 3 jalur, nah, kira-kira ada berapa ruang memori yang bisa dihubungi. Nah, ini sama. Jadi kemungkinan jalur-jalur ini mengirim sinyal bit-bit 000, 001, 101 dan seterusnya sampai 8 nilai alamat. Nah, berarti hanya 8 ruang. Karena tadi saudara harus paham juga bahwa gimana membuat bilangan binary kan kalau 3 bit hanya bisa 8 kombinasi yang mungkin ya. Nah, ini ilustrasinya sama. Kalau yang ada 3 jalur, berarti kemungkinannya CPU hanya akan mengirim sinyal 0 dan 0, berarti alamat 000, 001, nah ya, berarti ruang 2 ya. 010 ruang 3, 011 ruang 4, ruang 3 ya. Ruang 4 ya. 100 ruang 5, berarti hanya ada 8 ruang dengan 8 kombinasi nilai alamat untuk 3 bit. Nah, itu yang penting ya. Konsep itu harus bisa dipahami dengan jelas ya. Nah, gimana kalau seandainya ada 4 jalur bus address? Kalau ada 6 jalur, ada 7 jalur, 10 jalur, 20 jalur, berapa ruang memori bisa dialamati oleh CPU tersebut? Jawabannya adalah berdasarkan perpangkatan 2 sebetulnya ya. Jadi kalau 4 jalur ya 2 pangkat 4, 16 ruang memori atau 16 kombinasi nilai alamat, berarti 16 ruang. Kalau 5, 2 pangkat 5, 32 ruang. 10 jalur, 2 pangkat 10, 1024 nilai alamat atau 1024 ruang atau 1 kilobyte nih ya. Kalau 20 jalur ya 1.48576 ruang ya atau 1 megabyte. Oke, jawabannya berdasarkan pada perpangkatan 2 tadi ya. Oke, kalau kita balik gimana? Bahwa jika kapasitas memorinya atau RAM misalnya ada 4 megabyte, berapa jumlah jalur bus address dari CPU? Nah, ini saya balik ya pertanyaannya. Ini ada satu trik untuk menjawabnya. Perhatikan ya, 2 pangkat 10 kan tadi 1024 tuh, itu 1 kilo ya. Dikali aja dengan 2 pangkat 10 juga, jadi 20 ya, itu 1 mega. Kali lagi dengan 2 pangkat 10 jadi 1 giga tuh. Dikali lagi dengan 2 pangkat 10 jadi 1 tera tuh sebetulnya. Nah ya, kalau mega berarti pangkat 20, kalau giga pangkat 30, kalau tera nanti pangkat 40, itu yang pasti. Ya, jadi kalau 4 mega berarti 20 jalur ditambah 4 ini kan sama dengan 2 pangkat 2 ya. Jadi jika CPU bisa mengalamati memori dengan kapasitas 4 mega, maka CPU tersebut harus punya 22 jalur bus alamat. Nah ya, ini tolong dipahami. Kalau nggak paham ya diulang-ulang videonya, nggak usah sayang-sayang dengan pulsa ya. Ilmu itu mahal bung ya, jadi harus ada pengorbanan. Oke, ya jadi sampai sini dulu, nanti kita sambung di video kedua karena batasnya memang paling maksimal 15 menit kalau di YouTube ya. Jadi harus disambung ke berikutnya. Oke, semoga paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.